Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Muhammad Darussalam di penghujung pembuatan tugas penyelesaian di Diklat Daring BIDC Malang yang saat ini kita lanjutkan ke video yang ke-20, yaitu proses pembuatan ulir pada 7 lubang yang ada di job sheet yang harus kita selesaikan. Bagaimana prosesnya? Terus ikuti di proses penggunaan Mastercam 5 dalam rangka untuk pembuatan tugas yang dibebankan kepada kita dalam diklat daring ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambar yang atau benda kerja yang akan kita ulir dengan Mastercam. Bagaimana? Yuk kita ikuti terus videonya. Kita klik program di Mastercam. Di sini ada 7 lubang yang selanjutnya kita akan selesaikan dengan Mastercam. Oke, kita lihat di toolpad, kemudian kita klik drilling, kemudian kita pastikan lubang mana saja yang mau kita ulir. Nah, ini kita pilih tengahnya atau senternya, dan ini akan diikuti nanti programnya untuk proses penguliran. Oke, kita klik. Selanjutnya kita klik tool, kemudian kita pilih ke ulirnya. Kalau di situ sudah ada ya tinggal kita klik saja, itu di 6, tool yang ke-6. Kemudian untuk fit rate-nya, itu ya karena ini bentuk ulir ya harus rendah Bapak Ibu sekalian, karena kalau tidak rendah nanti rusak ulirnya. 25 atau 50 gitu. Kemudian spindle-nya juga rendah antara 500 atau langsung malahan ini udah otomatis Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita klik link parameter, kedalamannya adalah 12,24 sesuai dengan gambar yang ada. Lanjut, kemudian kita pastikan coolant-nya on, kemudian kita klik OK. Nah, itulah view-nya, dan kita klik yang 3 dimensinya, bentuknya seperti itu. Kemudian kita fitkan supaya terlihat semuanya dan akan kita eksekusi. Kita jalankan, kita klik semua, dan itulah penampakan dari proses penyayatan yang di Mastercam secara detail, dan itu akan diawali dengan proses facing sampai terakhir tapping drilling. Kita lihat bagaimana penampakannya, view-nya. Kita klik, kemudian kita percepat, kemudian kita ikuti, kita lihat proses facing. Kemudian radius end chamber, kemudian langkah yang ketiga nanti akan kita bikin kontur dengan radius yang 50 mili tadi, bentuknya seperti itu, dan kita buat rectangle, kemudian center, kemudian kita lubangi, dan ini kita bikin slot sebanyak 3 buah. Langkah selanjutnya Bapak Ibu sekalian itu proses center drill, kemudian kita lubangi, kita bore 12,24, ada 7 lubang, dan selanjutnya kita tapping drilling. Nah, begitulah langkah yang terakhir. Dan setelah ini nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan bagaimana proses yang ada di Mastercam ini untuk dialihkan gambarnya, ini dialihkan dengan bahasa pemrograman. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti terus di video ini, dan ini penampakan yang terakhir. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, langkahnya adalah kita klik post select operation. Maka begitu kita klik, nah ini ada select post. Select post itu kalau kita menggunakan beberapa pos atau mesin-mesin yang
lain-lain itu ada pilihannya. Kalau kita menggunakan Siemens ya, kita menggunakan Siemens berarti tidak perlu, dan ini langsung kita centang. Oke, kita berikan namanya, kita pastikan tempatnya di mana. Kalau saya taruh di My Dokumen, kemudian kita klik diklat daring, kemudian sesi 2, masuk lagi live session, kemudian sesi 3. Nah, di situ akan kita klik proses pembuatan job sheet. Nah, tugas pembuatan job sheet yang ketiga. Ketiga seperti itu. Dan pastikan kalau sudah kita klik centang. Oke. Nah, mudah-mudahan jadi, dan inilah Bapak Ibu sekalian penampakan. Dan kalau betul maka akan tampil seperti itu. Pastikan bahwa program ini sudah jadi, dan nanti akan kita copy ke Word, kemudian kita bawa ke besok selanjutnya untuk dieksekusi di mesin Siemens. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa bahasa aslinya, ya, standarisasi aslinya yang di Mastercam ini itu menggunakan standar ISO. Standar ISO itu adalah International Organization for Standardization. Kalau di Indonesia kan itu adalah organisasi internasional untuk standarisasi, seperti itu. Kemudian kalau DIN itu adalah standarisasi yang ada di Jerman, seperti itu. Untuk itu kita harus paham dan memahami tentang hal itu. Nah, bahasa di Siemens, ya, di Siemens itu menggunakan bahasa DIN atau standar DIN. Standar DIN itu adalah standar yang ada di negara Jerman sana, sedangkan kita di sini menggunakan program Mastercam, juga mesinnya kita menggunakan program Siemens. Jadi harus ada kombinasi di situ. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, di awal program itu kita harus menggunakan awal program itu menggunakan standar DIN, standar Jerman. Nah, kemudian setiap pergantian tool nanti, ini ada T1, T2 dan seterusnya, itu harus kita menggunakan program Siemens. Kemudian di inti program yang di sini itu nanti kita menggunakan standar ISO. Begitu ganti tool lagi, kita kembali ke DIN lagi, seperti itu, dan itu harus dirubah. Bagaimana cara merubahnya Bapak Ibu sekalian? Di antaranya adalah ini. Ini ada A0 titik. A0 titik itu harus diganti. Caranya diklik A0 titik, klik kanan atau klik kanan gitu aja. Nah, atau Ctrl C bisa, terus replace, kemudian A0 titik itu diganti 0 atau kosong, dihilangkan, replace all. Nah, itu di seluruh tampilan ini nanti akan tidak ada A0-nya lagi, karena itu untuk mesin CNC yang bersumbu 4. Ya, bersumbu 4. Itu. Berikutnya kemudian ini ada M6. M6 juga harus dihilangkan. Nah, kita hilangkan dengan jalan klik kanan, atau edit gitu, kemudian replace, itu replace all. Atau gini Bapak Ibu sekalian, Ctrl A, Ctrl H gitu juga sama sebenarnya, kalau kita hafal dengan keyboard yang di laptop. Dan kita tulis tadi T1 ditambah D1. Nah, kita tambah D1. Nah, seperti itu. Itu harus kita tambahi seperti itu. Seperti adanya yang program yang di awal-awal dulu yang kita menggunakan SwanShop. Itulah Bapak Ibu sekalian yang perlu kita tampilkan di session terakhir ini, di video yang ke-20. Nah, program ini nanti kalau sudah kita copy semuanya,
Dan itu nanti kita alihkan di Word begitu. Nah, di Word dan insya Allah besok akan kita mengikuti di live session yang diselenggarakan oleh VDI Semarang. Ctrl C, kemudian kita klik Word, pakai Office 2000 juga 2007, Office 2007 atau 2010. Kita kebetulan punyanya ada 2. Coba nanti kita di 2010 dan 2007. Oh, ini nggak bisa ini. Kalau nggak bisa berarti kita mudah-mudahan bisa nih. Oh, hanya muter saja. Nah, sabar. Mungkin komputernya ini juga sudah lama dipakai. Muter-muter saja ini. Kalau tidak, coba kita pakai Word yang ini 2010. Wah, gangguan ini Bapak-Ibu sekalian. Ini pakai yang 2010. Loading. Nah, sama-sama loadingnya karena kemarin sempat error ini komputer saya. Ini mohon bersabar. Berapa menit tadi? Nah, udah ya, buka. Ini kita Ctrl V. Nah, dan ini nanti yang kita kumpulkan di tugas yang ketiga ini, di sesi ketiga ini dikumpulkan di apa ini? Nah, seperti ini Bapak-Ibu sekalian yang akan kita kumpulkan di session ketiga ini. Semoga bisa berkah dan bisa bermanfaat. Dan kita bisa sharing bersama-sama, wabil khusus kelas E. Kelas E untuk mengerjakan bahasa program yang ada di Mastercam seperti ini. Dan ini kalau kita menuliskan ya cukup melelahkan, dan alhamdulillah dengan adanya Mastercam ini kita bisa terbantu dan tinggal mengedit saja bagian kepala program dan seterusnya. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya bahwa di Mastercam ini bisa digunakan untuk proses gambar atau bahasa gambar, kemudian juga bisa digunakan untuk membuat sebuah program. Jadi bahasanya dari bahasa gambar dialihkan menjadi bahasa angka-angka ke dalam program. Dan itu sangat memudahkan bagi operator untuk melaksanakan, untuk mengeksekusi benda kerja ke dalam mesin CNC. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya dari video awal hingga video akhir, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah. Thank you.